Baik, Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau, oh Allah yang kudus, suci, agung, dan mulia. Sore ini kami ada di tempat ini untuk mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong kami, supaya firman-Mu hari ini boleh menjadi suluh, menjadi penerang yang menerangi perjalanan hidup kami. Berbicara kepada kami semuanya Tuhan, karena kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang merindukan suara-Mu. Demi Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dari Injil Yohanes. Kita melihat Injil Yohanes pasal yang kedua. Ya. Sekali lagi Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat 22. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya membaca buat kita demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melanjutkan lagi dengan ayat yang ke-22, ya. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, di minggu Prapaskah ini, hari ini kita diajak untuk membicarakan topik kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah, sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia atau Baki, ya. Dikatakan begini, kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah. Nah, ketika kita melihat poin-poin atau kata-kata yang ada dalam judul ini, kita bisa melihat ada kata penting di situ, yaitu kekudusan. Jadi kekudusan Allah, ya, kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah. Kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, dan Allah yang mulia. Ketika dikatakan kekudusan Allah, itu berarti kita sedang membicarakan, ya, keagungannya, kemuliaannya. Bahkan kekudusan Allah inilah yang membedakan kita dengan Allah kita. Kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan? Kenapa kita tidak bisa bertemu secara langsung face to face seperti ini? Adalah karena kekudusannya Tuhan itu tidak akan bisa kita hampiri dengan cara bagaimanapun, ya, kecuali dikatakan dalam bagian ini, ketika kita percaya kepada Yesus, ya, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dikuduskan oleh Allah. Kematian dan kebangkitan Kristus itu menguduskan kita, memberikan status kudus kepada kita, dan itulah yang membuat kita sekarang mampu menghampiri Tuhan. Ketika kita berdosa, di dalam keberdosaan kita, sebenarnya kita tidak mampu menghampiri Tuhan. Tetapi setelah kita dikuduskan melalui kematian dan kebangkitan Kristus itu,
dan kita meresponi kematian dan kebangkitannya itu melalui iman percaya kita, maka di sanalah sebenarnya kita dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga dosa masa lalu kita dibersihkan, disucikan oleh Dia, dan dalam perjalanan pengalaman kita juga memperoleh kekudusan yang daripada Dia. Ketika kita berdosa, ketika kita jatuh dalam dosa, maka Tuhan akan terus memberikan pengudusan itu kepada kita sampai nanti kita memperoleh tubuh kemuliaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca teks ini, sudah tentulah yang dimaksud dengan rumah Allah di dalam bagian ini berdasarkan konteks itu adalah bait Allah. Nah, bait Allah di zamannya Yesus memang kondisinya seperti itu. Kalau awal mula dulu ketika ada orang datang ke bait Allah, dia ingin mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka dia harus mengambil korban-korban yang dipersiapkan oleh Allah. Atau dia harus mempersiapkan korban-korban yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, tetapi makin maju ke sini Bapak Ibu. Nah, ini lihat ya, makin maju ke sini, makin sudah tidak ada nabi lagi yang berbicara, ya, hakim tidak ada, nabi tidak ada, sampai kepada kedatangan Yesus itu, maka mereka mulai merubah, ya, merubah apa yang disebut dengan bait Allah. Mereka merubah apa yang diperlukan di dalam bait Allah itu. Dan salah satu yang diperlukan itu adalah korban. Nah, ada perbedaan yang bisa kita lihat yang begitu menyolok antara perjanjian lama dengan di zaman Yesus. Sebelum masuk ke dalam perjanjian baru itu, ya, ada yang menyolok. Yang menyolok adalah rumah Allah itu sekarang dipraktiskan. Ini harus diingat ya Bapak Ibu ya. Rumah Allah itu dipraktiskan supaya mudah memberikan korban, supaya mudah mempersembahkan korban, atau kalau dia mau mempersembahkan uang dan lain sebagainya Bapak Ibu, dipermudah. Maka diizinkanlah pada waktu itu, ya, orang-orang mulai memelihara kambing, ya, atau berjualan kambing, berjualan sapi, berjualan domba, lalu membuat penukar-penukar atau uang-uang penukar di sekitar itu dengan catatan Bapak Ibu, supaya ketika masuk ke dalam bait Allah, mereka ingin mengorbankan sesuatu. Nah, garis bawah ya kata-kata ini ya, mereka ingin mengorbankan sesuatu, maka akan dipermudah. Tetapi apakah Yesus setuju dengan metode itu? Nah, ini yang harus kita ingat Bapak Ibu ya. Apakah Yesus setuju dengan cara ini? Nah, munculnya Yesus dengan tiba-tiba, dengan cambuknya, dan dia menunggang-balikan semua hal yang ada di sekitar bait Allah itu, saudara. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa memang Yesus tidak setuju dengan itu. Yesus tahu persis bahwa ketika kita datang beribadah, ketika mereka datang beribadah, memang harus ada yang harus dikorbankan. Ketika ada orang datang beribadah, dia harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi bukan mempraktiskan. Ini harus kita ingat bersama-sama ya. Bukan mempraktiskan, bukan mempermudah. Tapi sebenarnya ibadah itu haruslah berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika kita datang kepada Tuhan. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan. Nah, ternyata di zaman itu Bapak Ibu, mereka tidak melakukan yang seperti itu. Mereka justru mempermudah. Ya, mempermudah dengan uang-uang penukar itu. Nah, makanya dikatakan kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat 15, ya, lihat di sana, ya, ayat 14 itu ya, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing dan domba dan merpati dan penukar-penukar uang di situ, di dalam bait suci, dalam bait suci loh. Dalam bait suci ya, ada yang seperti itu. Dan ini menjadi lucu ya, menjadi lucu. Masa dalam bait suci ada yang seperti itu? Ya, seharusnya kan tidak seperti itu. Orang datang beribadah, ya kan? Orang datang ke bait suci itu bukan datang untuk berdagang. Orang datang ke bait suci itu bukan datang untuk bisnis, ya kan? Tetapi orang datang ke bait suci itu seharusnya dia datang membawa korbannya dan menyerahkan korbannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tetapi yang menarik adalah justru mereka
sudah merubahnya. Nah, itu sebabnya kalau saudara lihat lagi di dalam ayat yang ke-15, perhatikan sana. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Ya, inilah yang disebutkan dalam bagian itu. Sebenarnya Yesus mau mengingatkan mereka, atau Yesus mau berkata sekarang adalah bahwa fungsi bait Allah tidaklah seperti itu. Fungsi bait Allah yang sesungguhnya bukanlah untuk digunakan menjadi sarana perdagangan, menjadi sarana bisnis, dan lain sebagainya. Nah, di dalam ayat yang berikutnya, ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini menarik ya Bapak Ibu ya. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Karena rumah Bapak, rumah Allah, bait suci itu adalah tempat untuk apa? Untuk menyembah Allah, untuk mempermuliakan Allah, untuk meninggikan Allah, untuk mengakui dosa, untuk mempersembahkan korban, dan lain sebagainya. Tapi ternyata dirubah. Itulah yang membuat Yesus jadi apa? Jadi marah. Yesus tidak setuju dengan cara yang seperti itu. Nah, bila kita merunut ini Bapak Ibu, yang merunut ini seharusnya kita harus membawa ke sekarang. Yang sekarang ya, kita harus membawa ini kepada yang sekarang. Bait suci yang dimaksudkan itu sebenarnya inti utamanya haruslah berkaitan dengan pengalaman kita bersama dengan Yesus itu. Yang dikatakan di dalam ayat yang ke-21 ya. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Ketika dia katakan rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya, yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kematian dan kebangkitannya. Dari sinilah sebenarnya kita bertolak untuk memahami bahwa kalau Yesus mengatakan tubuhnya itu adalah bait Allah, maka nanti kita akan melihat di dalam teologi yang dicatat oleh Paulus ya, bahwa orang-orang percaya kepada Kristus juga disebut sebagai bait Allah. Ya kan? Juga disebut sebagai bait Allah. Jadi ada bait suci Israel yang notabene digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ada bait suci yaitu tubuh Kristus yang dikatakan dalam bagian ini yang akan mati, yang akan bangkit, yang akan menjadi menjadi juru selamat, yang mengubah tatanan lama. Makanya dibilang rombak bait Allah ini. Ya, rombak bait Allah ini. Mereka menganggap yang harus dirombak itu adalah bait Allah yang sedang digunakan pada tidak fungsinya itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bagian ini sebenarnya adalah tubuhnya. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Artinya dia akan menyelesaikan semuanya. Kedatangannya, ya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, maka akan ada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kata bait Allah. Jadi bait Allahnya Israel mengarah kepada gedung, mengarah kepada tempat. Sudah tentu ini berkaitan dengan dimulai dengan kemah suci di zamannya Musa, lalu nanti ke zamannya Daud. Daud punya kerinduan untuk membangun tempat untuk Allah. Lalu Allah berkata pada waktu itu, jangan, bukan kamu katanya, maka nanti anakmu. Lalu dibangunlah bait Allah di zaman Salomo itu. Dan seterusnya. Pernah dihancurkan, dibangun lagi. Dan sampai nanti di dalam, kalau saya tidak salah tahun 70, bait Allah itu, bait Allah di zamannya Yesus itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Ya, Jenderal Titus, diratakan oleh Jenderal Titus. Nah, tetapi Bapak Ibu, dalam narasi kita harus melihat, menafsirkan ini dengan baik. Ya, supaya pendekatan kita tidaklah pendekatan alegoris, sekedar kita merohanikannya. Ya kan? Kita tidak sedang merohanikannya, tapi sebenarnya ada jembatan sebenarnya yang sedang dijelaskan kepada kita. Jembatan itu adalah
kematian dan kebangkitan Kristus itu. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus itu, maka sekarang terjadi yang namanya apa? Perubahan. Mari kita lihat Alkitab kita. Yang pertama di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, supaya kita tidak salah dan kita bisa memahami judul khotbah hari ini. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita mulai dari situ bicaranya. Dikatakan di sana, coba lihat ayat yang ayat berapa? Ayat 10 ya. Ayat 10. Coba kita lihat ayat 10. Ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus harus memperhatikan bagaimana harus membangun di atasnya. Dan seterusnya di sana. Lalu ayat 16 yang saya maksudkan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, ini supaya kita tidak jadi alegori, maksud saya ya. Supaya kita tidak jadi alegori, supaya kita mudah memahaminya. Bait Allah di zaman Yesus itu bicara tempat yang literal. Ya, tempat yang literal, ada gedung, ada bangunannya. Tetapi bait Allah di zaman kita, di zaman perjanjian baru, lihat nih kata kuncinya. Setelah kematian dan kebangkitan Kristus itu, bait Allah itu adalah kita. Jadi tidak ada lagi. Karena nanti coba lihat lagi dalam 1 Korintus pasal 6. Ya, 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Coba perhatikan di sana. Ayat yang ke-19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan kata lain, kita bisa melihat dalam bagian ini bahwa yang disebut dengan bait Allah itu adalah tubuh kita. Tubuh kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tubuh kita yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan sekarang kita. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dan sekarang kitalah yang disebut dengan bait Allah itu. Nah, ketika kita melihat kepada judul yang tadi, kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah, itu berarti merujuk kalau kepada Yesus sebenarnya. Ya, ketika bait Allah itu dirubah menjadi tempat dagang, maka kekudusan Allah tidak ada di situ. Berarti itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia membersihkan itu supaya apa? Supaya bait Allah itu difungsikan kembali dan kekudusan Allah ada di bait Allah itu. Hal yang sama dengan kita juga. Hal yang sama dengan kita. Ketika kita berdosa, ketika kita tidak percaya kepada Yesus, sama Bapak Ibu. Bait Allah itu kotor, bait Allah itu penuh dengan dosa, penuh dengan noda, tubuh kita ini penuh dengan noda dan lain sebagainya. Tetapi ketika Yesus mati bagi kita, ketika kita percaya kepada Yesus, percaya kepada kematiannya, percaya kepada kebangkitannya, maka terjadi perubahan besar. Tubuh kita sekarang adalah bait Allah. Dan itu yang dikatakan, tubuh kita itu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal, tempat Allah tinggal, tempat kita juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Nah, dengan kata lain, yang mau saya katakan ketika dikatakan judul tadi, kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah, ini benar sekali Bapak Ibu. Kekudusan itu, kekudusan Allah itu dimulai dari rumah Allah, dimulai dari kita. Dalam arti hadirnya Allah di dalam hidup kita, hadirnya Yesus dalam hidup kita, hadirnya Roh Kudus yang bertata dalam hidup kita itu sebenarnya adalah bagian daripada kekudusan Allah yang telah tinggal di dalam hidup kita. Sudahlah, seharusnya kita berbuat yang lebih baik dengan tubuh ini. Makanya
Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 tadi, bagian yang terakhir. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tidak ada cara yang lain Bapak Ibu. Ya, rumah Allah ini adalah rumah yang kita pakai untuk memuliakan Allah. Ya, jadi memuliakan Allah. Jadi semua hal yang kita lakukan, penyembahan kita, pujian kita, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah kita, nyanyian kita dan lain sebagainya Bapak Ibu, itu tidak lagi bersifat daging. Anda nyanyi jangan daging nyanyinya. Anda memuji Tuhan jangan memuji Tuhan dengan daging, tapi roh kita. Karena ada Allah yang hadir di dalam apa? Di dalam hati kita. Makanya ayat yang ke-17 di dalam 1 Korintus pasal 3 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Dengan apa kita membinasakannya? Dengan kita mencemarkan bait Allah itu. Dengan kita mengotori bait Allah itu. Mengotori dengan apa Bapak Ibu? Dengan hal-hal yang tidak perlu. Dengan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nah, makanya yang diminta dari kita dalam teks ini, ketika dikatakan kepada kita hari ini bahwa kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah, itu berarti mulailah kekudusan Allah itu dari dalam diri kita. Dengan cara apa? Yang pertama dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuh kita ini. Kenapa? Kita sudah dibeli. Harga kita sudah lunas. Ya, harga kita sudah lunas. Jadi tubuh ini tidak lagi tempat untuk apa? Kalau kita kaitkan sedikit, kita tarik kepada zaman Yesus, kemungkinan tubuh kita ini tidak lagi menjadi tempat apa? Tempat untuk berjualan, berbisnis kata kuncinya. Di tubuh ini hanyalah hal-hal yang bersih, hanya hal-hal yang kudus yang kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Nah, bukan hanya dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuh kita, ya. Kalau kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah, itu berarti kita menjaganya. Karena Alkitab tadi berkata kepada kita, siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya, jadi kita memulainya. Jadi siapa yang membinasakan bait Allah, ia akan dibinasakan oleh Allah. Artinya apa? Kita menjaga kekudusan dari apa? Dari bait Allah itu. Dan kekudusan itu adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar dari teks ini Bapak Ibu. Kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah. Artinya apa? Artinya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang kedua adalah belajarlah menjaga kekudusan daripada Allah yang ada di dalam diri. Jangan kita mengkontaminasikan tubuh ini dengan hal-hal yang sifatnya apa? Yang sifatnya dunia. Ya, ketika kita mengkontaminasikan dengan itu Bapak Ibu, yang terjadi adalah kita akan menjadi kotor, kita menjadi tidak kudus, dan kita menjadi tidak memuliakan Allah. Allah mau supaya kita mempermuliakan Dia, Allah mau supaya kita hidup di jalan-jalannya, dan Allah mau supaya kita memberi yang terbaik untuk Dia. Kekudusan Allah dimulai dari rumah Allah. Kalau begitu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lalu yang kedua, jagalah kekudusannya. Jangan merusak bait Allah yang telah dibayar lunas oleh Yesus itu dengan hal-hal yang tidak mempermuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami supaya kekudusan Allah yang ada dalam diri kami menjadi kekudusan yang terpancar, yang boleh dilihat orang, dan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh belajar mempermuliakan Engkau di dalam segala sesuatu di dalam hidup kami. Ampuni segala hal, kelemahan, kekurangan kami. Biarlah kami belajar mempermuliakan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Terpujilah Kristus, dan demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita.